Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga anak-anak di rumah selalu sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini bersama Bu Usna kita akan belajar materi tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor. Dalam video ini terdapat rangkuman materi belajar mulai dari muatan PPKN, BI, IPA, IPS, dan SPDB. Sebelum belajar, siapkan dulu bukumu dan awali dengan berdoa. Anak-anak, tahukah kamu bahwa setiap manusia yang hidup di dalam masyarakat mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-undang? Tahukah kamu apa maknanya? Ya, kita adalah warga negara Indonesia. Kamu yang lahir dan besar di Indonesia mempunyai hak sebagai warga negara Indonesia. Sebagai seorang siswa pun, kamu mempunyai hak-hak yang harus kamu ketahui. Apa saja hak-hak seorang siswa? Ayo, siapa yang masih ingat pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Baik, mari kita pelajari bersama-sama. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Setiap orang memiliki hak sesuai dengan peranan yang dimilikinya. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengesahkan Konvensi Hak Asasi Anak pada tanggal 20 November tahun 1989 yang memuat hak anak diantaranya. 1. Hak kelangsungan hidup meliputi hak melestarikan, mempertahankan hidup, hak untuk mengetahui identitas diri dan keluarga. 2. Hak perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi anak, kekerasan, dan ketelantaran. 3. Hak tumbuh kembang, yaitu hak mendapatkan dan memperoleh pendidikan yang layak, juga mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan mental, fisik, moral, dan spiritual. 4. Hak berpartisipasi, yaitu hak untuk menyampaikan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak atas kehidupanmu sebagai anak. Nah, sebagai seorang siswa, kalian juga memiliki hak-hak yang harus kalian dapatkan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, yang dimaksud hak-hak siswa adalah hak untuk 1. Mendapatkan perlakuan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. 2. Memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. 3. Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan. 4. Mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku. 5. Pindah ke sekolah yang sejajar atau yang tingkatannya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki. 6. Memperoleh penilaian hasil belajar. 7. Menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. Kalau ini berlaku pada jenjang sekolah menengah pertama atau sederajat dan sekolah menengah atas atau sederajat. 8. Mendapatkan pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dan wajib kita lakukan. Jika tidak dilaksanakan, akan mendapatkan peringatan atau sanksi. Kewajiban dan hak selalu berdampingan. Artinya, hak akan kita dapatkan setelah kewajiban diselesaikan. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang agar tercipta kehidupan yang aman, tertib, dan damai. Kewajiban siswa di sekolah antara lain: 1. Belajar dengan sungguh-sungguh. 2. Menaati tata tertib yang berlaku di sekolah. 3. Patuh dengan nasihat guru. 4. Mengikuti upacara bendera. 5. Menjaga nama baik sekolah. Selain siswa,
kalian juga berperan sebagai seorang anak di rumah. Apa saja kewajiban anak di rumah? 1. Membantu orang tua. 2. Mandi 2 kali sehari. 3. Mengerjakan PR dari sekolah. 4. Berbakti kepada kedua orang tua. 5. Mematuhi nasihat orang tua. Kewajiban harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Apa sih tanggung jawab itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan, baik yang dilakukan oleh diri sendiri maupun dilakukan secara kelompok. Contohnya, saat kamu tidak mengerjakan tugas, artinya kamu tidak melaksanakan kewajiban. Sebagai bentuk tanggung jawab dari kelalaian tidak mengerjakan tugas, kamu siap menerima hukuman atau sanksi. Nah, sekarang ayo berlatih. Silakan anak-anak lengkapi kalimat berikut dengan pilihan jawaban yang tepat yang sudah disediakan. Silakan kalian diskusi dengan orang tua atau saudara di rumah. Kerjakan 5 soal ini di buku tulis. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian tentang teks eksplanasi? Ya, teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Teks eksplanasi disajikan sesuai fakta. Struktur teks eksplanasi meliputi pernyataan umum, pernyataan penjelas, dan kesimpulan. Cara memahami teks eksplanasi yaitu dengan mencari kata-kata kunci dan menjawab pertanyaan berkaitan dengan teks. Selanjutnya, kita dapat membuat ringkasan dan kesimpulan teks eksplanasi. Ada yang masih ingat apa arti kesimpulan? Ya, kesimpulan adalah pendapat terakhir yang mengandung informasi berdasarkan uraian sebelumnya. Konsep teks eksplanasi dapat dijelaskan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran adalah suatu cara yang digunakan untuk menemukan informasi-informasi dalam suatu bacaan secara kreatif dan efektif. Cara untuk menguraikan konsep menggunakan peta pikiran yaitu 1. Kalian harus menentukan ide pokok teks yang disajikan. 2. Catat kalimat penjelas dalam bentuk poin-poin. 3. Tuliskan ide pokok dan kalimat penjelas tersebut ke dalam suatu bagan peta pikiran. Ayo berlatih. Silakan anak-anak baca teks yang berjudul Pengaruh Negatif Interaksi Manusia dengan Lingkungan Alamnya dalam buku tema 6 halaman 39. Gunakan diagram berikut untuk menjelaskan apa yang telah kamu baca. Selanjutnya, ceritakan kembali apa yang kamu ketahui tentang bacaan tersebut dalam sebuah paragraf dengan menggunakan bahasamu sendiri. Selanjutnya, kita akan belajar perpindahan kalor. Benda-benda yang dapat menghasilkan panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas terbesar di bumi adalah matahari. Semua makhluk hidup memerlukan energi matahari. Manfaat sumber energi matahari yang pertama bagi tumbuhan yaitu membantu proses fotosintesis atau pembuatan makanan pada tumbuhan. Sedangkan bagi manusia, manfaat sumber energi matahari antara lain membuat udara di bumi menjadi hangat, mengeringkan padi, mengeringkan ikan asin, dan mengeringkan pakaian yang basah. Selain matahari, sumber energi panas juga berasal dari api. Api digunakan manusia untuk memasak makanan dan merebus air. Sumber energi panas juga bisa berasal dari listrik yang dapat digunakan untuk alat elektronik seperti setrika, magicom, dan oven. Ada pula energi panas yang diperoleh dari gesekan antara dua benda, seperti batu, ranting kering, dan telapak tangan. Perhatikan tabel berikut. Berikut beberapa kegiatan
dan alat yang digunakan beserta sumber energi yang digunakan. Mulai dari menanak nasi, merebus air, menyetrika pakaian, hingga mengeringkan pakaian. Sumber energi panas dapat mengakibatkan adanya perubahan suatu benda. Perpindahan kalor dari suatu benda dapat terjadi karena pengaruh sumber energi panas. Panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Sedangkan suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Sedangkan satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Panas dapat mempengaruhi perubahan suhu benda. Jika kalor diberikan pada benda, maka suhu benda tersebut akan naik. Jika kalor keluar dari benda atau dilepas ke lingkungan, maka suhu benda akan turun. Kalor juga mempengaruhi wujud benda. Wujud benda ada tiga, yaitu padat, cair, dan gas. Perubahan wujud benda antara lain membeku, yaitu perubahan wujud dari benda cair menjadi padat, mencair, yaitu perubahan wujud dari benda padat menjadi cair. Selanjutnya menguap, perubahan wujud dari benda cair menjadi gas. Keempat, mengembun, perubahan wujud dari benda gas menjadi cair. 5. Menyublim, yaitu perubahan benda padat menjadi gas. Dan yang terakhir, mengkristal, yaitu perubahan wujud dari benda gas menjadi padat. Perubahan suhu mengakibatkan perubahan wujud suatu benda. Benda akan mengalami pemuaian dan penyusutan jika terkena energi panas. Pemuaian adalah perubahan suatu benda menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya akibat terkena panas. Sedangkan penyusutan adalah perubahan suatu benda menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas akibat terkena suhu dingin. Contoh pemuaian dan penyusutan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada pemasangan kaca jendela, diberi ruang untuk menghindari keretakan saat kaca mengalami pemuaian pada siang hari dan menghindari keretakan kaca atau pecah saat ada bunyi terlalu keras. Ada juga pada ban sepeda, motor, mobil, dan balon. Ban dan balon akan meletus ketika terkena panas secara terus-menerus karena udara di dalamnya mengalami pemuaian. Selanjutnya pada pemasangan kabel listrik. Umumnya, kabel listrik dibuat agak kendor dengan tujuan mengurangi potensi putus ketika kabel listrik mengalami penyusutan akibat udara dingin di malam hari. Pemasangan rel kereta api juga diberi celah agar rel kereta api tidak melengkung ketika memuai di siang hari. Selanjutnya ada penggunaan termometer. Saat digunakan, cairan pada termometer akan memuai ketika terkena panas. Panas diperoleh dari suhu badan. Saat tidak digunakan, cairan pada termometer akan kembali menyusut dan kembali seperti semula. Yang terakhir, pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Terjadinya retak atau pecah pada gelas saat dituang air panas akibat adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Ayo berlatih. Anak-anak, silakan jawab pertanyaan berikut. Bisa kalian diskusikan di rumah bersama orang tua atau saudara. Selanjutnya kita belajar muatan IPS. Matahari adalah sumber energi yang tidak akan pernah habis dan selalu diperlukan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Manusia dan lingkungan sekitar memerlukan sumber energi panas untuk kelangsungan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus melakukan interaksi.
yaitu berhubungan dengan lingkungannya. Lingkungan manusia terdiri atas lingkungan alam dan lingkungan masyarakat. Lingkungan alam terdiri dari makhluk hidup atau biotik dan benda mati atau abiotik. Makhluk hidup bisa mempengaruhi benda mati. Contohnya, daerah yang banyak pepohonan akan menjadikan udara di daerah tersebut menjadi sejuk. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan interaksi? Ya, interaksi adalah suatu kegiatan yang terjadi antara dua objek dan saling mempengaruhi satu sama lain. Interaksi antara manusia dengan lingkungan alam terkadang mengakibatkan hal yang negatif. Dampak negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam antara lain, lingkungan alam menjadi rusak, menyebabkan bencana alam, dan keseimbangan ekosistem menjadi terganggu. Interaksi manusia dengan alam yang dapat menimbulkan kerugian pada lingkungan maupun pada manusia sendiri antara lain: 1. Membuang sampah sembarangan. 2. Melakukan penebangan hutan secara liar. 3. Melakukan perburuan secara liar. 4. Melakukan pembakaran hutan. Oleh karena itu, anak-anak, agar tidak menimbulkan kerugian pada lingkungan maupun diri kita sendiri, hindari hal-hal tersebut ya. Macam interaksi manusia dengan lingkungannya meliputi aktivitas pertanian, peternakan, perkebunan, penambangan, atau nelayan. Dari aktivitas-aktivitas tersebut, ada pengaruh positif dan pengaruh negatifnya loh. Dampak interaksi manusia dengan lingkungan pada perkebunan kelapa sawit. Dari sisi positifnya, yang pertama, meningkatkan lapangan pekerjaan penduduk sekitar. 2. Meningkatkan pembangunan daerah seperti dibangunnya akses jalan raya. 3. Pendapatan penduduk semakin meningkat. 4. Dibangunnya sarana dan prasarana. Dampak negatifnya, yang pertama berkurangnya keanekaragaman hayati karena hanya kelapa sawit yang dibudidayakan. 2. Berkurangnya habitat dan hewan asli penghuni hutan yang dibuka untuk perkebunan. 3. Berkurangnya sumber daya air. Ayo berlatih. Anak-anak, silakan kalian pilih salah satu interaksi berikut. Nelayan menjala ikan di laut atau pengalihan lahan hutan untuk perumahan. Tuliskan pengamatanmu ke dalam tabel berikut. Diskusikan dengan orang tua atau saudara di rumah ya. Kalian cari dampak positif dari interaksi, dampak negatifnya, lalu langkah apa yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari interaksi tersebut. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian tentang tangga nada? Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tangga nada ada dua macam, yaitu diatonis dan pentatonis. Perbedaan antara diatonis dan pentatonis, silakan kalian amati tabel berikut. Dalam tangga nada pentatonis, terdapat dua jenis, yaitu pelok dan slendro. Ciri nada pelok yaitu susunan nada pelok terdiri dari do, mi, fa, sol, si. Nada pelok digunakan untuk memberikan kesan tenang. Contoh lagu yang menggunakan nada pelok yaitu Gundul-gundul pacul, Gambang suling, Jamuran, dan Tari Bali. Sedangkan nada slendro, susunan nadanya terdiri dari do, re, mi, sol, la. Nada slendro digunakan untuk memberi kesan gembira dan lincah. Contoh lagu yang menggunakan nada slendro antara lain Lir Ilir, Jublak Jublak Suweng, Cing Cangkeling, dan Cening Putri Ayu.
Ayo berlatih. Anak-anak, silakan kalian pilih salah satu judul lagu berikut. Gundul-gundul bajul atau jublak-jublak suweng. Kalian bisa mendengarkannya di YouTube. Lalu lengkapilah tabel berikut. Diskusikan dengan orang tua atau saudara di rumah ya. Alhamdulillah, anak-anak selesai materi subtema 1. Silakan kerjakan latihan yang sudah diberikan oleh Bu Usna ya. Sekian pertemuan kita kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.